Hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa sahbi sayyidina Abi Bakar wa radhiyallahu anhu ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم الأرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد جنيدي البغدادي والشيخ بهاءالدين حسن أسد والشيخ أحمد رفاعي والشيخ أحمد وداعي والشيخ القرني والشيخ حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الوزن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Hadrati Allah Nabi Hadir wa Ilyas al-Salam wa kulli bangkal arwahi wa ummati wa jarrid Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Isra'il wa Rahmat Anas Syawlillah lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sanadil mutasilil al imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih orang yang terhalang warisnya sebab ada 7 perkara. Kemarin dengan sebab perbudakan. Yang nomor 2 sebab pembunuhan. La yarisu mimman qatalahu, tidak bisa mewaris dari orang yang ia telah bunuh, sawa'un kana qatluhu madmunan amla, baik pembunuhannya ditanggung atau enggak ditanggung. Anak membunuh orang tua, warisannya banyak tuh, terhalang enggak dapat warisnya, baik yang langsung atau tidak langsung. Di sini dalam hal pembunuhan ada 3 macam. Mubasyarah, langsung melalui tangan sendiri. Itu kalau orang tuanya meninggal, banyak harta, anak nggak dapat waris. Atau tidak langsung, makan pisang sembarangan, kulit dilempar aja depan pintu, pas orang tuanya lewat, parah, mati, jatuh, anak ini nggak dapat waris. Nggak dapat. Kenapa kok buang kulit pisang sembarangan? Apalagi kemarin yang saya lihat di TV itu, anak sampai menjarakan ibunya. Kalau ibunya di penjara meninggal, anak nggak dapat waris tuh, nggak dapat waris. Insya Allah kalau orang yang sampai menjarakan ibunya, sampai membunuh bapak dan sebagainya, insya Allah balasannya neraka. Insya Allah. Yang nomor 2, wasababun, dengan melalui sebab. Nah, nomor 1 dulu, mubasyarah, seperti tadi buang kulit, atau
minum dikasih racun, orang tuanya disuguhi minum, dikasih portas, dikasih racun sehingga mati orang tuanya, hartanya banyak, anak nggak dapat waris tuh. Nyambung kira-kira itu. Atau anak memaksa orang tuanya, pokoknya si pak ibu harus jalan ke sono. Di sono jalannya licin, kepelarak, jatuh, mati orang tuanya itu. Itu pun terhalang warisnya, nggak dapat waris. Kalau bawa mobil kita berhati-hati ya. Nggak ada niat untuk supaya nanti ngelimpang mobilnya orang tua kita mati, enggak. Kita semaksimal mungkin bawa mobil pelan-pelan supaya kita selamat. Musibah datang, enggak tuh, enggak kena tuh. Tapi kalau kita bawa orang tua kita asik gas sekenceng-kencengnya, supaya tabrakan mati nih 2 orang nih, kita mau ngambil warisannya mamanya, nggak dapat tuh. Jadi kalau bawa mobil, bawa motor nanti tergantung tujuannya. Tujuannya dibawa semaksimal mungkin, takdir menjemput kita, tetap dapat warisan. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Ada niatan kita membuang kulit pisang nggak sengaja, itu kan nggak sengaja. Tapi kan tempatnya bukan di situ kulit pisang kan? Karena tempat sampah, kenapa di situ? Maksudnya ada niatan. Walaupun nggak ada niatan, tapi kan jelas nggak pas dong naruh kulit pisang di depan pintu. Walaupun nggak ada niatnya, tapi seakan-akan ada niat gitu loh. Itu butuh pengadilan nggak? Hakim nggak? Termasuk nanti anaknya jadi hakim memutuskan bapaknya di penjara mati, nggak dapat tuh. Nah, maksudnya kan itu susah. Ini hakimnya hakim Islam ya. Jadi secara hukum itu sama seperti membunuh, nggak secara langsung. Nggak. Kenapa bikin lubang kok di depan rumah, nggak di samping sono yang jauh dari rumah? Walaupun emang lubangnya niat untuk saluran air, kenapa di depan rumah? Yang biasa bapak ibu kita lewat, kenapa di situ? Keprosok mati, terhalang warisannya itu. Modus. Tuh. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Ya. Orang tua udah meninggal, meninggalkan kontrakan, anak buah, saudaranya banyak Pak. Saudara ini berhak enggak uang kontrakan itu? Saudaranya mayit atau saudara anak-anaknya? Saudara yang mayit. Saudara saya umpama contoh. Oh, ahli waris maksudnya gitu. Ya bagusnya sih kalau ahli waris ibunya masih ada, emang sih harus diwaris ya. Tapi kalau diwaris semua nanti ibunya dari mana makannya? Orang tua udah meninggal Pak. Dua-duanya. Ya harus diwaris lah. Dibagi-bagi. Belum sempat membagi Pak, gimana? Ya, emang sibuk 24 jam kerja emang. Masih banyak kayak gitu Pak. Itu kasihan mayit. Kalau barang warisan dibuat berantem, dibuat masalah, bukan rahmat yang kirim laknat kepada mayit. Itu harus berhak langsung diberikan saja. Harus cepat. Kalau dari ahli warisnya sumpama nggak dibagikan dulu, itu gimana? Hukumnya gimana? Ya, ini lebih cepat, lebih bagus. Enggak, hukumnya itu gimana kan? Nunda haram lah. Kalau nggak ada sesuatu ya lebih cepat. Kalau dulu sih malahan meninggal sore, besok pagi selesai. Itu. Harus setuju, seharusnya setuju dibagi. Kalau yang ngaji insya Allah setuju yang ngaji ya.
Insyaallah ya. Udah. Cepet-cepet harus bagi. Emang kamu nggak dapat kontrak, nggak mau kontrakan? Makanya warisan kan ada kalanya enak, ada kalanya pusing, ada kalanya terlalu pusing. Iya, kalau warisan kontrakan enak ya. Nah kalau warisan kasbon bagaimana? Warisan kifarat bagaimana? Warisan utang bagaimana? Semuanya ini warisan harus dilakukan oleh ahli waris kalau memang dia ngaku anak yang soleh. Nyambung. Ada yang lain? Makanya kehidupan dunia ini kita serba salah. Yang kaya raya bener itu pun masih berat. Apalagi yang kaya raya enggak benar. Kamu hasil ini dari mana dikemanain? Hasil ini putih atau hitam dan sebagainya, ini diinterogasi semuanya. Makanya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya hartanya banyak, udah untuk operasional perang aja. Oh jangan, kata Rasulullah, minimal sepertiga kita bawa mati punya harta ya, minimal sepertiga. Jadi sangat salah sekali kalau kita ngumpulin harta tujuannya apa? Untuk anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Ku dulu ya, ku anfu, kita selamatkan diri kita dulu, sudah selamat baru wa. Jangan anak disenang-senangin, dibikin enak, kita sendiri ambles. Naudzubillah. Untuk operasional amal ibadah kita, sisanya untuk anak. Nah, yang bener itu. Ini dibangga-banggain anak, dia sendiri nggak pernah sedekah kok, salah. Nyambung. Ada yang lain? Ada, silakan. Ini kan semuanya nanti jadi pewaris juga, mungkin juga jadi yang mewariskan ataupun jadi yang mewaris. Pembunuhan yang kedua bisa babi melalui sebab. Seperti tadi, alladzi yu'assiru wa la yuhassiru kasanmi wal ikra fa innahu yu'assiru. Orang tua melalui nyuruh orang suruh bunuh, melalui racun, sebab mati kena racun. Orang tua suruh jalan ke belakang padahal tahu belakangnya ini lagi licin sehingga mati, itu pun sebab. Digiring ke belakang, orang tuanya kepelarak sehingga mati, itu pun gak dapat waris. Sebab kopi dibikin racun oleh anaknya supaya mati cepat orang tuanya, itu pun gak dapat waris. Dengan melalui sebab. Nyambung. Ada yang bertanya? Silakan. Seperti anaknya jadi hakim pengadilan Islam, orang tuanya kena hukuman kisos, dan anaknya sendiri yang memberikan hukum kisos. Ini namanya pembunuhan dengan ditanggung. Artinya ditanggung pemerintah, si anak itu jadi hakim, memutuskan bapaknya punya masalah sehingga dikisos mati,
walaupun dia tanggungan tetap nggak dapat waris. Dia hakim Indonesia memutuskan orang tuanya dijeblosin oleh penjara sehingga di penjara nggak kuat mati, itu pun nggak dapat waris. Namanya pembunuhan yang ditanggung oleh pemerintah. Secara hukum jadi masalah. Benar atau salah, orang tua atau saudara harus dijalankan sesuai dengan hukum. Tapi tentang warisan nggak bisa. Dengan sebab mati itu anak dia menjatuhkan hukum, nggak dapat waris, nggak dapat. Dengan sebab itu pisang, kulit pisang, naruh pisang sembarangan, kepelarak dia mati, nggak dapat waris tuh dia. Nyambung kira-kira itu. Kalau pelakunya menantu atau bukan anaknya Pak gimana? Ah? Berarti mungkin menantunya yang kalau ini bukan anak kandungnya. Ya karena kau kisah sebenarnya. Itu kan enggak. Tapi ada perintah enggak? Enggak ada perintah sama sekali. Itu. Ya, mantu kan enggak ada hak untuk menerima warisan masalahnya. Ini kadang-kadang yang galak mantu. Galak mantu ngatur-ngaturnya. Dia pernah di Cakung itu memusyawarahkan itu, lah mantu yang komentar mulu, begitu pamannya datang ditendang mejanya tuh, mantu kurang ajar, tendang mejanya. Waduh, saya pernah tuh. Dia bilang, yaudah, kalau memang ini masih runyam, masih panas, dimusyawarahkan dulu, sudah rapi, nanti saya datang deh. Ini warisan, Masya Allah. Warisan sih gampang, ngitungnya gampang. Yang repot itu orang yang ngengkel. Yang harusnya 1 pengen dapat 5. Yang menantu nggak ada hak sama sekali, kepengen ada hak. Musyawarah pun masalah warisan, mantu keluar sana, mantu keluar. Nggak ada hak sama sekali mantu untuk musyawarahin harta istrinya, nggak ada hak sama sekali kecuali dimintain pendapat. Bagaimana mantu ini pendapatnya bagaimana? Silakan komentar. Ini nggak dimintain, nih brung aja lah dia komentar melulu mantu. Kurang ajar mantu ini. Nyambung. Ada yang lain silakan. Hah? La wasiata li waris itu jadi nanti sama aja laki perempuan. Si Ahmad banyakan ya daripada Jelani udah kaya, Ahmad udah banyakan ya nanti. Nah itu wasiat begitu nggak sah tuh. La wasiata li waris. Nggak sah. Saya diundang di mana-mana terus sering membagi warisan. Tetap 21 ya. Ya macam-macam. Kalau memang yang perempuannya cuma 1, lakinya 8, ya terserah, saya bilang itu. Ada dihitung 9 aja atau dihitung gimana. Tapi biasanya kalau perempuan 1 nyadar lakinya itu. Ridho sedul ahkam. Kalau memang ridho seorang laki silakan samain, nggak apa-apa. Gitu. Jadi hadirin sekalian, kalau musyawarah warisan, kalau bapaknya banyak hartanya ya, abang ipar kita, adik ipar kita minggir sana, minggir, udah keluar. Dalam hal ini nggak ada hak untuk bicara, nggak ada hak untuk pendapat, kecuali diminta pendapat gitu loh. Jadi kadang-kadang yang galak, yang mantu kadang-kadang. Udah. Ada yang lain silakan. Ya. Waris ada A, ada B, ada C. Saya itu orang mampu. Beliau ngasih uang 5 juta, bor 100 meter. Yang nggak punya ini nggak dapat bagian, Mbak. Itu sah nggak? Dijual, ya habis dijualin. Ya. Yang punya duit membeli gitu loh. Yang membeli sih hak sah-sah. Ya iya, saudara dengan saudara transaksi jual beli gitu loh. Sehingga habis warisannya nggak dapat, nggak apa-apa. Berarti yang menang yang kaya itu loh biasanya itu.
Ya, yang menang yang kaya. Prakteknya udah dibuktikan nggak, terus gimana solusinya bang? Ah? Prakteknya udah dibutin, terus solusinya gimana? Maksudnya gimana? Diributkan. Ya karena dia nggak kebagian yang anaknya A, B, B. Ya kenapa setuju dijual? Dijual habis. Udah dijual. Bisa itu ya. Masa warisan udah dijual lagi dapat juga? Makanya dijual jangan mau gitu. Dijual habis, ada kesempatan pas lawan PC itu bang, dijualnya. Iya kan. Makanya jangan dijual. Ya. Udah. Ada yang lain silakan. Ini iya. Cucu itu haknya sama dengan anak kandungnya orang tua apa beda masalahnya? Ya kalau warisan anaknya sudah nggak ada semua kan cucu yang bagi, yang dapat. Cuma satu orang yang punya cucu. Oh, anaknya masih hidup satu orang. Laki atau perempuan? Wah, gugur yang cucu nggak dapat itu. Ada anak laki satu aja, cucu nggak dapat, nihil semuanya. Jadi kalau bapaknya punya hak waris, cucunya nggak dapat hak waris. Bapaknya meninggal duluan kakeknya ada belakangan bapaknya. Duluan. Kalau duluan nggak dapat. Secara waris si Zaid dengan Fatimah orang tuanya, Ahmad anaknya ya. Ahmad meninggal duluan sebelum bapak ibunya, itu nggak dapat hak, nggak dapat furud, nggak dapat bagian, nggak dapat. Dari ibunya. Ya kalau nanti ibunya mati baru dapat dari ibunya. Itu pun kalau duluan nggak dapat juga. Itu sudah disiapa? Hah? Warisannya nggak disiapa itu? Apanya? Kalau ada yang satu meninggal duluan, warisannya siapa yang berat? Ya itulah makanya kasihan, nggak dapat, itu mahjub. Nggak bisa turun ke cucunya ya? Ya nggak bisa. Cucu kan dari bapak, bapaknya duluan matinya. Tapi kalau saya sih enggak, ya gimana nih minta ikhlasnya aja. Ini kayaknya kalau nggak dibagi tadi ponakan kamu melarat banget dengan ridonya, ya saya hitung dah. Tapi hukumnya itu nggak dapat Pak. Hukum secara pasti nggak dapat. Tapi ini hukum kemanusiaan ya, kalau bisa disamain lah. Kasihan itu cucu ponakan kamu nggak dapat. Mana di sana? Ya yang hidup lah, Yang dia siapa nanti? yang belum meninggal dapat. Nggak ada, ada cuma satu. Ya dia semua. Nomplok namanya warisan. Kalau yang lain meninggal duluan semua ya, lah nomplok dia. Ya ini bicara keras secara hukum ya. Adapun nanti secara hukum dan disertai dengan kerohiman, terserah deh. Mau dibagi mau enggak terserah. Ya namanya dibagi sih, jangan ponakan orang lewat juga boleh dibagi ya. Gitu. Udah. Ada yang lain? Kalau nggak punya keturunan, Ustaz, Ah? kaya. Saudaranya mayitnya ada nggak? Akun sakitnya? Ada yang meninggal semua. Sebatang kara? Ya. Ya, Siapa itu? ya kalau negaranya undang-undangnya asasnya Islam dikembalikan Baitul Mal. Nah kalau di Indonesia ini ada bajis. Harusnya bajis suruh menyalurkan untuk memberikan kemaslahatan orang-orang Islam. Atau emang langsung aja diberikan kepada orang kaya, yang kayanya ini untuk ngurusin masjid boleh. Langsung aja. Gak dapat, anak angkat nggak dapat, nihil. Ini sebatang kara nih, ibu-ibu nih, banyak harusnya anak-anak yang meninggal. Apa masuk ke Baitul Mal juga ya? Semuanya wasiat. Wasiat untuk wakaf. Iya bagus-bagusnya di wasiat wakaf aja. Nanti tanah ono wakaf masjid, tanah ono wakaf musola. Kalau nggak punya turunan ya begitu aja nggak apa-apa. Bagus. Bapak nggak, kalau tadi dikatakan masalah hukum kan sebatang kara. Kalau meninggal duluan, Nggak cucu nggak dapat. iya bapaknya ini kan meninggal duluan. Cucu dapat dari bapak
Nah bapaknya meninggal duluan, dapatnya dari mana? Enggak dapat lah. Cucu ini dari bapak. Bapak. Yang tadi masalahnya itu loh yang tadi sana satu meninggal. Iya. Iya makanya meninggal duluan atau belakangan. Enggak duluan. Berarti Dari warisnya. nanti nggak dapat warisan. Ya, cucu nggak dapat berarti ya. Nggak dapat otomatis karena cucu Islam kejam ya Ustaz ya. bukan, bukan. Bukan, itu secara hukum seperti itu. Tapi makanya kalau pendapat Imam Syafi'i di samping hukum dan di samping itu kerohimannya ada. Bagaimana kalau kerohiman dikasih aja lah, boleh-boleh aja kok. Bukan kejam lah, saya mau aturan seperti itu. Jadi cucu itu dapat karena dari bapaknya ya. Lah bapak emaknya meninggal duluan bagaimana? Dengan kakeknya istilah gitu ya. Nggak dapat gitu. Udah. Saya itu dari nafsirin ke tadi apa? Baitul Mal kan mending kasih cucu nggak ada hubungan darah. Ya itu kan terserah, kerohiman terserah. Namanya sudah kok harus paksa saudara. Enggak kan? Lelaki dapat 2, ntar dapat istri berapa istri? Alasan cucunya kan bapak saya punya hak. Enggak. Ini adilnya Quran pandangannya begini. Lelaki dapat 2 ya. Lelaki punya istri dapat berapa? 1 kan? 1 dengan 2 berapa? 3. Nah istri dapat 1, ntar dia punya suami dapat berapa? 2. Jumlahnya sama nggak? Sama kan? Nah adilnya di situ. Yang perempuan ngomong, ya bagaimana kalau suami saya miskin? Itu bukan warisan, namanya nasib. Ya, itu nasib, namanya bukan warisan. Kalau ada orang tua meninggal, ada satu tempat tinggal rumah satu, tapi anaknya 7. Katanya ini rumah jangan dijual, terus yang dijual saudara, gimana ada yang nempatin? Tapi di sisi lain Harusnya seperti itu, wasiat nggak sah. Kata orang tuanya jangan dijual. Itu wasiat itu nggak sah tuh. Dijual aja dibagi-bagi. tapi ada yang tahu balik ke situ, ya udah nggak usah dijual. Nah itu nanti nggak keadilan, nggak ada. Ada yang nempatin, ada juga yang itu nggak adil namanya. Dijual dibagi, laku 100 10 ribuan tuh. Adil. Jual itu Ustaz. Hah? Ada yang nggak berani jual karena ya belum ada kesepakatan itu. Ya perlu dimusyawarahkan dong. Adapun wasiat orang tuanya, nih rumah jangan dijual. Tadi dikatakan la wasiata liwa, tidak sah wasiat untuk tentang masalah waris, nggak sah. Ini tinggalan, cepatlah dibagi, lebih cepat lebih bagus. Nah kalau ada yang nempatin, ada juga yang ngontrak, lah cemburu lah yang lain. Itu ada hubungannya ke si mayat enggak orang tua? Jelas, jelas ada hubungannya. Waris nggak adil bukan rahmat yang kirim, bahkan laknat kepada si yang punya harta. Kasihan lah. Udah. Ya manggil orang yang dituakan di situlah. Tapi jangan tua kejemur. Selalu putar, jadi kalau itu bahasa selalu putar. Gantian. Iya harus orang yang ngerti faraid lah. Jangan nyari tua jemur ya. Ini banyak tua kejemur. Itu. Carilah yang ngerti tentang masalah warisan. Udah. Jadi emang kadang-kadang kita sendiri sering diundang. Kadang-kadang kita mau bagaimana, nggak mau bagaimana. Kadang-kadang kita disalahin. Salahin. Ini gara-gara kiai ini saya nggak dapat. Gara-gara kiai ini saya dapatnya dikit. Tuh. Kita mau gimana, nggak mau gimana kadang-kadang, ya Allah. Kita nggak mau, kita kewajiban masalahnya, gitu loh. Udah. Ada yang lain? Ya masih pembunuhan. Insya Allah minggu depan saya terusin. Masih banyak banget pembunuhan yang sering terjadi di masyarakat. Jadi kira-kira saya harus tahu, jangan sampai terjadi yang seharusnya nggak dapat waris, tapi minta juga warisan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita bersama tentang masalah warisan.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika 'azimi musta'anik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ibna fid din wa 'allimna tahwin wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wa ibdal mursalin ya aziz ghafaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum ya subhanallah tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.